Selamat pagi, selamat kita beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita rindu untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita rindu membawa hati kita, tubuh kita, pikiran kita semuanya memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Kita mau mengucap syukur untuk segala kebaikannya, untuk segala penyertaannya, berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Engkau Tuhan yang sembuhkan kami. Engkau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Engkau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur Tuhan. Segala
saja yang dipermuliakan pada pagi hari ini Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui ibadah kami Engkau akan memberkati, Engkau akan memulihkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau tetap bangkit berdiri, kita mau tetap memuji nama Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Dialah Raja di atas segala raja. Mari kita mau masuk dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian syukur. Haleluya Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, menyembah. Masuk hadiratnya, haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, amin. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan saat hati bersyukur, saat hati bersyukur, dan jiwa pun bersuka. Hadirat Allah nyata dalam pujian, saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya, Engkau hadir dalam pujian umat-Mu Tuhan. Mari masuk hadirat Tuhan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, menyembah. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan saat hati bersyukur, saat hati bersyukur. Terima kasih Tuhan. Dalam pujian, saat kami menyembah dan tangan-Mu terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur, dan jiwa pun bersuka. Hadirat Allah nyata dalam pujian, amin. Saat kami menyembah dan tangan-Mu terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya, hadir dalam pujian. Oh Tuhan hadir, haleluya.
gunung batu kita, dialah kota benteng perlindungan kita. Haleluya. Berjalan bersamamu Tuhan, jalan bersamamu, tak akan ku tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Engkau mengangkat kami Tuhan, mengangkatku, amin, atas gunung batu. Kau beriku, haleluya, kau kekuatanku, menopang hidupku, pagi keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Sekali lagi katakan, berjalan bersamamu Tuhan. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku kenal. Tanganmu yang menopang kami Tuhan, menopangku, amin, jalani kehidupan. Dengan iman katakan, kau mengangkat kami Tuhan, amin. Terima kasih Yesus, haleluya. Beriku kabar, oh kau kekuatanku, amin. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau beserta. Yesus, Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Engkaulah jaminan hidup kami Tuhan, Engkaulah kota benteng kami. Kami di dalam Engkau pasti aman Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Mari sama-sama katakan, Engkaulah kekuatan kami Tuhan, haleluya. Dengan iman kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan. Sekali lagi katakan, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Oh terima kasih Yesus, bagi keselamatan kau buktikan setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkaulah benteng kami Tuhan, hanya Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Semakin hari kami semakin rindu untuk lebih dekat kepadamu Tuhan. Semakin hari kami semakin rindu untuk tinggal di dalam Engkau saja Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus.
Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kami rindu, Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Katakan lebih dalam lagi, Tuhan. Lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang kami rindu, Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kami rindu, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, Tuhan. Lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mari cuma Tuhan katakan, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Haleluya. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus,
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan sukacita-Mu kepada setiap jemaat-Mu. Urapan-Mu Tuhan memenuhi setiap kami, terutama hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa supaya sukacita Allah memenuhi setiap hati kita pada saat kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pagi ini kita langsung saja dengan judulnya adalah iman atau nekat. Ya. Iman atau nekat. Nah, menurut saya iman itu bukan nekat. Iman lebih kepada tekad, ya. Kebulatan hati yang timbul karena sesuatu hal yang membangkitkan kita, yang mendorong dengan kuat dari dalam ke arah yang baik dan membangun. Jadi arahnya adalah ke hal yang positif. Tekad itu maknanya positif, bukan negatif. Oleh sebab itu, iman itu tidak bisa dipaksakan ke orang lain. Ya, mungkin saya memberikan contoh sedikit bahwa dulu saya pernah mengalami itu tahun 2000-an, mungkin sebelumnya, saya masih tinggal di AD Irma Suryani. Nah, itu saya mengalami benjolan di pita suara, sehingga dokter mengatakan kalau misalnya benjolan itu tidak bisa hilang dengan obat, saya harus dioperasi. Lah tentu papa saya tidak setuju, karena operasi itu kalau di pita suara resikonya kalau gagal tidak bisa ngomong lagi. Ya. Jadi saya minum obat, lah setelah beberapa bulan tidak bisa sembuh, lalu tiba-tiba dari dalam hati saya itu dorongan kuat, ada seperti ya gimana, saya nggak akan ngomong itu suara Tuhan, tapi di dalam hati itu seperti ini, minum air hangat, minum air hangat. Saya nggak pikir panjang, pokoknya saya setiap berapa menit, pokoknya saya setiap ingat air, saya langsung minum air hangat. Setiap ingat saya minum air hangat. Dan tanpa sadar, saya memang benar-benar menghentikan obat itu. Pertama sangat mahal menurut saya juga kaget, saya baru tahu obat itu sangat mahal. Dan saya nggak mau kayak gini terus. Jadi saya minum air hangat. Lah sembuhnya kapan saya tidak sadar. Lah, waktu saya tidak sengaja melihat koran, ya di koran itu ternyata dikatakan banyak penyanyi, artis-artis yang menyanyi, itu menyembuhkan pita suaranya itu hanya tidak ngomong sama sekali, istirahat, dan minum air hangat. Jadi saya merasa, wah itu memang dorongan dari hati. Jadi itu bukan sesuatu yang nekat, ya. Saya itu bulat, jadi tanpa keraguan sama sekali. Nah akhirnya saya sembuh. Ya, jadi iman itu tidak bisa dipaksakan ke orang lain. Orang lain tidak bisa disuruh punya iman seperti kita. Roma 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran. Dari pendengaran oleh firman Kristus. Ya, dalam terjemahan lain dikatakan iman itu timbul dari pendengaran akan firman tentang Kristus. Jadi mendengar berita tentang Kristus, pribadinya, kasihnya, perbuatan-perbuatannya, dan pekerjaan-pekerjaannya yang luar biasa. Ya, sifatnya itu sangat pribadi antara kita dengan Tuhan. Beberapa contoh tentang tindakan iman, ya di dalam Alkitab kita, yang pertama ada 4 orang yang menurunkan 1 orang lumpuh dari atas atap, ya dari atap rumah. Itu ada di dalam Markus 2 ayat 1 sampai 5. Ya, ada di dalam Markus 2 ayat 1 sampai 5.
Jadi keempat orang ini tidak bisa menerobos kerumunan yang sangat banyak. Dia tidak bisa membawa orang lumpuh ini kepada Yesus. Ya, akhirnya mereka berusaha naik ke atas rumah dan membuka atap diturunkan dari atas. Itu pasti sangat sulit karena harus seimbang. 4 orang menurunkan tilam, kasur ya, yang berisi orang lumpuh ini. Lalu Yesus mengatakan waktu melihat iman mereka, di ayat 5 dikatakan, melihat iman mereka, Yesus katakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ya. Lalu orang lumpuh itu diceritakan di ayat-ayat berikutnya sembuh, ya. Nah, yang kedua adalah perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun yang berusaha menjamah jumbai jubah Yesus. Itu ada di dalam Matius 9 ayat 20 sampai 22. Perempuan itu mengatakan ya, meskipun lihat kerumunan dan tidak memungkinkan bagi dia karena tubuhnya pasti lemah, pendarahan 12 tahun, dia katakan sambil dia merangkak mendekati Yesus, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Dan apa yang Yesus katakan? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, yang ketiga adalah pelayanan para rasul dalam menyembuhkan dan mengadakan mujizat. Apa yang dilakukan oleh keempat orang tadi yang saya ceritakan dan perempuan yang menerobos kerumunan itu bukanlah hal yang mudah ya. Saya katakan pasti sulit. Karena mereka harus menerobos kerumunan, harus membutuhkan usaha ya untuk menurunkan dari atap, dan mereka lakukan itu dengan dasar iman. Hasil mendengar tentang Kristus dan mereka percaya. Oleh sebab itulah mereka berani bertindak. Mereka mendengar berita tentang Kristus, mereka percaya. Oleh sebab itulah mereka berani bertindak. Nah, yang dilakukan oleh para rasul, mengapa mereka begitu berani? Karena mereka mendapatkan pesan langsung dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan memberikan jaminan kepada pelayanan mereka. Markus 16 ayat 17 dan 18. Markus 16 ayat 17 dan 18, di situ dikatakan tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Di situ dikatakan mereka akan mengusir setan-setan, ya, meminum racun tapi tidak akan celaka. Bukan sengaja minum racun ya. Kalau kita diracuni, kalau misalnya hamba-hamba Tuhan itu diracuni, Tuhan katakan tidak akan celaka. Lalu menumpangkan tangan ke atas orang dan orang itu sembuh. Ada juga digigit ular ya, tetapi tidak celaka. Dan itu dialami oleh Paulus. Paulus digigit ular, tapi tidak apa-apa. Ada ya di dalam firman Tuhan. Nah, Markus 16 ayat 20 dikatakan Tuhan turut bekerja. Ayat yang ke-20, Tuhan turut bekerja dan meneguhkan iman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Nah, seperti saat Petrus dan Yohanes juga bertemu dengan orang lumpuh. Orang yang sudah lumpuh sejak lahirnya di bait Allah. Ya, kedua rasul ini menyembuhkan orang lumpuh itu bukan dengan nekat. Tapi karena dia menerima jaminan dari Tuhan Yesus, pesan bahwa kalau kita menumpangkan tangan di atas orang yang sakit, orang itu sembuh. Dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lah hasilnya apa? Hasilnya kita bisa lihat di Kisah Rasul 3 ayat 8 dan 9. Kisah Rasul 3 ayat 8 dan 9. Orang yang lumpuh itu disembuhkan dan dia melompat-lompat mengikuti kedua rasul masuk ke dalam bait Allah sambil memuji Allah. Dan orang-orang yang melihat dia di ayat yang selanjutnya juga ikut mempermuliakan nama Tuhan. Ya, itu adalah hasil dari iman, mempermuliakan nama Tuhan. Nah, bagaimana dengan tindakan nekat? Ya, kita akan melihat tindakan nekat ya. Beberapa ayat di Alkitab di Perjanjian Lama
menulis tentang orang-orang yang nekat. Orang yang nekat itu dikatakan itu orang yang ceroboh, keras kepala, sudah diperingati tetap menerobos, hanya mengikuti keinginan hati, membusungkan dada, sombong ya, akan kekuatan dan kemampuannya sendiri. Kalau saya juga periksa di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, kita juga melihat ternyata di situ ada kemiripan ya. Nekat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan berkeras hati. Dan ini semua contoh yang ada di kamus, kalau saudara mau ngecek sendiri boleh ya. Itu maknanya ke arah yang negatif, bukan positif ya. Nekat, berkeras hati, terlalu berani, tidak berpikir panjang lagi, tidak mempedulikan apa-apa lagi. Karena sudah putus asa, hilang akal, sangat malu sekali. Lalu tidak mau mengalah, menurut, tidak mau menyerah, tetap ngotot. Ya, dikatakan dalam arti yang negatif di situ dikatakan ya. Jadi, nah hasil yang mereka peroleh dari nekat ini di dalam Perjanjian Lama dikatakan itu banyak ada cerita mereka dipukul kalah oleh musuh. Mengalami kerugian yang besar ya. Lah namanya nekat berarti sudah menutup telinga terhadap pimpinan Tuhan dan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Jadi untung-untungan ya. Tidak ada jaminan apapun. Menang untung, kalah ya sudah gitu ya. Sedangkan iman kita bertindak berdasarkan pimpinan Tuhan sehingga ada jaminan. Karena iman kita diselamatkan. Ya, diselamatkan itu berarti dibebaskan, diamankan, ditolong, diluputkan ya, disembuhkan. Nah, mungkin hal-hal yang berikut ini bisa menjadi patokan ya, bisa kita gunakan sebagai arahan atau acuan ya. Apakah kita itu memakai iman kita atau kita itu nekat? Ya, untuk membedakan. Itu tidaklah mudah, tapi ini mungkin bisa jadi acuan. Karena orang percaya itu mutlak harus memiliki iman ya, harus memakai iman kita dalam segala perkara. Ya tapi seringkali kan kita katakan dengan iman pasti bisa. Kita mengatakan dengan iman ini ada hal-hal yang kita katakan dengan iman, tapi iman itu tidak bekerja karena ada sesuatu ya yang salah mungkin ya. Jadi ini adalah patokan ya. Mari sama-sama kita perhatikan. Iman apakah yang bisa bekerja dan terbukti nyata? Ya, dalam hal yang pertama keselamatan, kesembuhan. Dalam pelayanan Yesus, karena iman seseorang, maka Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni. Kepada yang lain dikatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Kepada yang lain dikatakan jadilah padamu menurut imanmu. Ya, kita dibenarkan, diselamatkan, disembuhkan, itu adalah kehendak Yesus bagi kita. Jadi iman itu pasti bekerja untuk keselamatan dan kesembuhan kita. Lalu yang berikutnya, iman kita bekerja dalam hal-hal yang penting, yang menyangkut kebutuhan kita sehari-hari. Yang mau tidak mau kita berhadapan dengan itu terus-menerus. Ya, kita berhadapan terus dengan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Seperti hal-hal materi, kebutuhan rumah tangga untuk menjalankan usaha pekerjaan, pendidikan anak-anak kita, dan yang cukup banyak menjadi masalah manusia adalah keadaan keuangan. Ya, kita perlu iman dalam hal-hal tersebut, dan kita bisa pakai iman, kita boleh, karena kehendak Yesus adalah anak-anaknya terpelihara. Yang berikutnya tentang tanggung jawab dan kewajiban yang harus dilakukan
dan dikerjakan sesuai status pekerjaan masing-masing orang. Nah, kita membutuhkan iman ya, di dalam kita melakukan tanggung jawab kewajiban yang dilakukan. Karena mungkin dalam melakukan tanggung jawab itu kita menghadapi kesulitan. Kita kadang tidak mampu ya, atau pekerjaan kita itu sangat beresiko. Ya bisa berbahaya bagi fisik kita, bagi secara fisik ya, secara tubuh kita. Tapi karena tidak ada pilihan lain, kita harus melakukan. Maka kita harus menggunakan iman, supaya segala sesuatu dapat diselesaikan dengan baik. Lalu iman bekerja dalam hal apa lagi? Dalam hal kita berdoa minta hikmat. Kalau kita tidak punya hikmat, maka segala yang kita lakukan bisa kacau balau ya. Kita sendiri tahu. Kita perlu hikmat dalam segala perkara. Dalam Yakobus 1 ayat 5 dan 6 juga dituliskan. Ya, Yakobus 1 ayat 5 dan 6. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Ya, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat 6, hendaklah ia memintanya dalam iman. Jangan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang seperti gelombang ya, diombang-ambingkan kemari oleh angin dan tidak akan mendapatkan apa-apa. Seperti Salomo meminta hikmat karena dia harus memimpin rakyat yang begitu besar jumlahnya dan dia tidak akan mampu tanpa hikmat yang daripada Tuhan. Hal berikutnya, hal-hal yang bersifat membangun dan menyelamatkan orang lain. Ya, seperti misalnya kita mengajar, membimbing, mendidik orang lain ya kepada jalan yang benar, untuk mengenal Tuhan dengan benar, untuk memberitakan Injil, ya memberitakan firman Tuhan dalam hal berdoa untuk orang lain, termasuk untuk diri sendiri, pemulihan diri sendiri, dan orang lain juga pemulihan rumah tangga kita. Kita perlu iman ya. Juga tidak ketinggalan mungkin dari antara kita ada yang menyadari bahwa kita ini super duper malas ya. Sudah super masih tambah duper lagi ya. Sangat malas ya. Dan kita punya karakter yang sangat buruk. Nah, kita menyadari itu dan kita ingin berubah. Perubahan yang kita lakukan itu kita harus lakukan dengan iman. Kita melangkah dengan iman. Dengan iman itu berarti kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita berubah. Bukan dengan kekuatan kita sendiri. Ya, kita perlu iman. Dalam hal apa lagi? Dalam segala hal yang sejalan dengan pikiran Kristus. Khususnya dalam segala hal yang dilandasi dengan kasih. Dikatakan dalam Galatia 5 ayat 6, Galatia 5 ayat 6 dikatakan sebab iman bekerja oleh kasih. Karena iman hanya bekerja oleh kasih. Kasih itu sudah pasti selaras dengan pikiran Kristus. Ya, orang yang memiliki kasih, imannya akan bekerja. Karena apa yang diinginkannya pasti sejalan dengan pikirannya Kristus. Sekarang kita mau melihat apa yang bukan iman ya. Di mana iman itu tidak bisa bekerja. Yang bukan iman itu maksudnya kita mengatakan itu iman, padahal itu bukan. Kita mau melihat contoh-contoh berikut ini ya. Yang pertama, iman kita tidak bisa bekerja dalam hal apa? Jika keinginan kita salah, keinginan yang salah. Kita lihat Yakobus 4 ayat 3. Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Ya berdoa dengan iman mungkin ya. Karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya di situ pengertiannya adalah untuk berfoya-foya, bersenang-senang ya, memuaskan diri sepuas-puasnya. Lah ayat berikutnya dikatakan,
Hal yang kita lakukan itu adalah bersahabat dengan dunia. Dan kalau kita melakukan itu berarti kita menjadikan kita sendiri ini, diri kita ini musuhnya Allah. Dan jika kita terus terobos ya, keinginan-keinginan liar kita itu sampai kita mendapatkan apa yang kita inginkan, padahal sudah ada peringatan, maka itulah yang dinamakan nekat. Ya. Firman Tuhan sendiri berkata, doamu tidak akan dijawab, keinginanmu salah. Nah, selanjutnya keinginan yang tidak pernah puas atau serakah ya. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ya, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, itu yang dikatakan firman Tuhan, itu namanya kita perbuatan nekat, ya. Itu bukanlah iman. Ya. Bukan karena kita tidak boleh kaya, tapi merasa tidak puas, serakah, itulah yang dimaksud. Yang selanjutnya, iman tidak bisa bekerja kalau segala keinginan kita itu jahat. Salah satunya ya, mungkin ini sering terjadi kepada orang-orang yang merasa disakiti dan dijahati. Amsal 24 ayat 17 sampai 18a ya. Amsal 24 ayat 17. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat. Ya. Kalau Tuhan sudah menganggapnya jahat, tentu itu bukanlah iman. Meskipun kita ngotot berdoa ya, karena kita merasa sakit hati. Ya kita ingin sesuatu terjadi pada orang menyakiti kita, itu bukanlah iman. Dan itu dianggap jahat. Ya saya berharap baik saya sendiri maupun kita semua, saudara, bapak, ibu semuanya. Jangan sampai ada pikiran seperti ini. Jikalau terbersit kita berdoa dalam nama Yesus, kita enggak mau seperti itu ya. Kita mau jadi anak-anak Tuhan yang punya iman yang benar. Nah, doa-doa kepada Tuhan untuk membalas orang yang sudah menyakiti, jahat dan menipu, menfitnah, merugikan kita. Meskipun menurut kita adalah berdoa dengan iman, itu bukanlah iman. Sebab Tuhan Yesus sendiri mengajarkan untuk mengasihi dan mengampuni. Jadi jelas ya, doa-doa seperti itu tidak akan dijawab oleh Tuhan. Nah, mungkin saat ini kita merasa sedang melakukan sesuatu dengan iman. Jika kita diberikan damai dalam sesuatu hal, ya kita gak apa-apa lanjut. Tapi ada satu kadang di hati kita tuh diberi alarm sama Tuhan ya, bahwa ini mungkin masih harus dipertimbangkan. Atau bukan seperti ini caranya. Kita harus menanti, kita harus menunggu. Lah alarm seperti itu dalam hati kita jangan dilawan. Kalau kita ngelawan itu namanya nekat. Ya. Nah, setelah kita mulai mengerti bagaimana membedakan iman dengan nekat, ya sekarang marilah kita menjalani hidup kita ini berdasarkan iman, bukan nekat. Ya, ada orang yang mungkin mengatakan saya pernah nekat tapi berhasil. Nah, kan saya tadi sudah katakan bahwa itu adalah acuan, hanya patokan supaya kita tahu mana yang iman, mana yang nekat. Ada hal-hal yang khusus mungkin dalam kehidupan kita. Nah, untuk mengetahui dengan benar bahwa apakah kita melakukan tindakan iman atau tindakan nekat, itu sepenuhnya tergantung dari hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Jika kita mau menjalani hidup kita dengan iman, maka kita perlu kepastian. Memastikan apakah kita itu lagi melakukan iman atau nekat. Ya, tidak ada cara lain. Ya saya katakan tadi, hubungan pribadi dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, ya, maka keinginan kita yang tidak perlu,
yang menimbulkan masalah itu akan semakin melemah ya. Hati kita jadi lembut, kita jadi gampang nurut, taat kepada pimpinan Roh Kudus. Semakin sering kita bersekutu dengan Tuhan, maka kita akan semakin peka dan kita akan sadar apakah yang kita lakukan sekarang ini sudah mengarah ke nekat, bukan lagi iman. Itu perlu hubungan yang khusus pribadi dengan Tuhan. Ya beberapa mungkin bertanya-tanya ya, bagaimana jika situasinya tuh harus mengambil keputusan segera saat itu juga. Tidak bisa menunggu sampai jawaban Tuhan itu sampai pasti dalam hati kita. Bagaimana kalau seperti itu? Apakah nanti kalau kita sudah putuskan, apakah itu termasuk nekat atau iman? Ya jika kita berada dalam situasi tertentu yang mengharuskan kita melakukan atau menyetujui sesuatu, ya di situ kita butuhkan iman. Harus ini dalam arti ya menurut ukuran kita sendiri. Ya karena situasi setiap orang kan berbeda. Tanggung jawab setiap orang juga berbeda. Jadi kalau memang harus, ya kita harus melakukan itu dengan iman. Kita sendiri yang bisa menimbang. Ya saya mengutip dari seorang hamba Tuhan, yang harus ya pakai iman, yang tidak harus ya pakai hikmat. Ya, yang harus pakai iman, kalau enggak harus ya harus pakai hikmat. Kalau memang tidak ada pilihan yang kita lakukan itu, ya tidak ada pilihan, ya kita lakukan dengan hikmat. Tapi kalau bukan suatu keharusan, ya kita pakai hikmat, jangan nekat. Ya terlebih kita tahu bahwa kondisi sekarang, kondisi pandemi saat ini ya, itu tidak boleh disepelekan. Ya kita tetap perlu ikuti protokol kesehatan, kita tidak boleh nekat. Tentang kesehatan, obat-obatan yang kita punya sakit, penyakit tertentu dan kita harus mengkonsumsi, ya kita tidak boleh asal nekat berhenti. Terus kita nggak boleh makan ini itu, kita asal nekat kita tetap makan. Kita percaya pasti sembuh, tidak bisa. Karena iman itu benar-benar murni ya, maksudnya timbul dalam hati. Kalau kita nekat, kalau kita melakukan pun, kita percaya kita tidak mau terikat lagi dengan penyakit itu. Kita mau lepas. Jadi bukan asal-asalan ya, bukan untuk gampang-gampangan, untung-untungan. Jadi kita sedang berjalan dalam iman jika kita mempercayakan langkah-langkah hidup kita kepada Tuhan. Ya kita sedang berjalan dalam iman jika kita mempercayakan langkah-langkah hidup kita kepada Tuhan. Sebab arti iman sendiri di dalam bahasa aslinya keyakinan bahwa Tuhan itu ada. Bahwa Tuhan adalah pencipta, Dia yang memberikan, Dia yang memelihara, Dia yang mengatur, ya penguasa dari kehidupan kita. Keyakinan bahwa Tuhan itu ada, itulah iman. Dan kita sedang bertindak dengan nekat apabila kita dengan ceroboh dan keras kepala menerobos segala sesuatu demi mencapai keinginan-keinginan kita sendiri. Sekali lagi saya katakan, kita sedang bertindak nekat apabila kita dengan ceroboh dan keras kepala menerobos segala sesuatu demi mencapai keinginan-keinginan kita sendiri. Dan yang tidak peduli nasihat, peringatan maupun pimpinan Tuhan yang berbicara melalui hati kita. Nah mari kita belajar berjalan dalam iman, selaras dengan rencana Tuhan bagi hidup kita. Jangan sampai kita bertindak nekat dan akhirnya menghancurkan diri kita sendiri. Ya kita sama-sama akan menyanyikan pujian ini ya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Puji Tuhan. Haleluya Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama
jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, Haleluya. tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi. Hidupku menggenapi Katakan dengan iman. firman-Mu, Nyanyikan pujian ini dengan iman dari hati kita. tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu, Amin. tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang datang pada pagi hari ini. Engkau memberkati setiap sidang jemaat-Mu, memberikan pengertian, kesadaran di dalam hati setiap kami Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja dengan luas kepada setiap yang mendengarkan firman Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Kehidupan kami, apapun yang kami kerjakan, Engkau memberkati Tuhan. Dan kami menerima berkat Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman-Nya, bahwa pembajakan tepat
kamu